Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita lebih lanjut, Ibu absen terlebih dulu ya. Kelas 10-3 Ahmad, Aji Krisna, Alfa Rizky, Elvina Marcelinda, Mutiara, Riko, Yola Ranita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, yaitu sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menciptakan karya yang mengandung konten manfaat menghindari akhlak mazmumah, yaitu sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, lalu mempublikasikan dan membagikan di media sosial. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bahwa akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Mohon diperhatikan ya anak-anak semuanya, mohon menghadap ke depan, kita melihat slide-nya bersama-sama. Nah nih, yang pertama kita lihat gambar yang ibu tayangkan ini, coba kalian amati, kalian perhatikan. Di situ ada orang yang apa itu? Ada orang yang menghambur-hamburkan uang. Kemudian apalagi tuh? Mungkin bersolek itu ya yang ada di kaca itu ya. Kemudian belanja banyak barang-barang. Nah itu contoh dari apa tuh? Kehidupan yang berfoya-foya. Nah nih, israf, berlebih-lebihan. Tabzir, yaitu menghambur-hamburkan. Tadi seperti yang ada di gambar yang sudah ibu tayangkan tadi ya. Nah ini ada larangan foya-foya. Ada yang mau membacakan? Tidak, ini larangan berfoya-foya. Oke, baik. Ahmad, coba tolong bacakan. Ya, terima kasih Ahmad. Nah, larangan berfoya-foya seperti tadi sudah dibacakan oleh Ahmad. Dan salah satunya adalah berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Nah, kemudian Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas. Jadi kita itu gimana nih untuk menghindari sikap foya-foya? Kita harus membeli barang-barang yang memang menjadi kebutuhan kita, bukan kita untuk memenuhi keinginan kita ya. Nah, kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, nah barulah nanti kita membeli apa yang kita inginkan. Karena yang paling penting itu adalah kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan, seperti kalian nih misalkannya untuk keperluan sekolah. Nah, itu kan penting ya. Tapi kalau misalkan untuk baju untuk keluar, misalkan untuk jalan-jalan, nah itu dinomorduakan. Karena yang paling penting itu untuk kebutuhan kalian yang sekolah itu yang utama. Tapi kalau misalkan itu semuanya sudah terpenuhi, kemudian kita punya rezeki yang lebih, nah bolehlah beli apa yang kita inginkan. Nah, kemudian yaitu larangan hasad. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Nah, makna yang terkandung di dalam Quran Surah An-Nisa ini kira-kira apa? Yang pertama, kita itu tidak boleh iri dengan orang lain, karena apa yang didapatkan oleh orang lain itu ya merupakan hasil yang sudah mereka usahakan. Nah, kalau kita melihat orang lain senang, kita bisa mendoakannya, semoga kita pun seperti itu. Nah, ya, kita tidak boleh iri seperti di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32. Nah, coba anak-anak yang lain bisa mencontohkan tidak sikap iri yang seperti apa misalkan yang tidak diperbolehkan. Ya, betul, seperti ada teman kalian mau beli HP iPhone. Nah, kalian iri, sok banget sih dia punya HP iPhone gitu kan. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Iri yang boleh kita iri itu adalah iri tentang kebaikan. Misalkan kalian melihat teman kalian yang pergi ke musola pada saat sholat zuhur baru azan. Nah, kita melihat teman-teman yang lain sholatnya tepat waktunya, itu boleh kita iri, karena iri seperti itu bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik gitu ya anak-anak ya. Tidak boleh ada perasaan hasad ataupun iri kepada orang lain, terkecuali kita iri melihat kebaikan orang lain dan bisa memotivasi diri kita sehingga kita bisa melakukan hal kebaikan seperti itu. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini tugasnya berbeda-beda. Yang kelompok 1 itu tugasnya mendiskusikan poster menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, kemudian nanti yang presentasi, kemudian yang menyaksikannya itu memberikan komentar ya. Kemudian yang kelompok 2 itu tugasnya mengamati video sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, dan menuliskan makna dari video yang ditayangkan tersebut. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 itu tugasnya membuat quote pembelajaran mencerminkan tentang menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Maaf, tadi kan ibu bilangnya 4 kelompok. Hanya ibu bagi 3 kelompok ya. Nah, 3 kelompok itu tadi tugasnya sudah ibu sebutkan. Nah, nanti hasil yang sudah kalian diskusikan, kalian buat itu nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Nanti setelah yang lainnya sudah presentasi, kelompoknya sudah presentasi, nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab. Baiklah anak-anak, sampai sini ada pertanyaan tidak sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, baik, tidak ada ya. Kita coba ulang sedikit ya tentang materi kita, yaitu berfoya-foya, kemudian hasad, ria, dan sum'ah. Nah, apa tadi yang kalian dapat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, tidak boleh bersifat berfoya-foya, melakukan hal-hal yang berlebihan. Kemudian sedikit motivasi dari ibu untuk hari ini, yaitu yang pertama, fokus pada diri sendiri. Setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Lebih baik bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi versi terbaik. Kemudian yang kedua yaitu syukuri nikmat yang Allah kasih kepada kita. Karena setiap keberhasilan orang lain adalah rezeki mereka. Kita punya rezeki kita sendiri yang tak kalah berharga. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir positif. Pikiran positif itu akan menarik energi positif pula. Jadi jangan iri. Mari kita saling mendukung dan menginspirasi. Kemudian yang terakhir, kun anta. Ada kan lagunya? Nah, artinya jadilah diri sendiri. Kita unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.